Iman tanpa akal, iman tanpa akal itu gila. Kamu bertanya sama saya, saya tidak mengerti. Iya, itu pakai tanya. Iman tanpa akal sama dengan gila. Salah. Orang yang menyembah Yesus, Markus 5, nomor 1 sampai nomor 20, adalah orang gila. Yang bilang itu yang gila sendiri. Loh, Anda baca. Orang gila menyembah Yesus. Salah. Lah itu dalil. Gimana dalilnya? Orang gila Baca Markus 5. Baca salah. Markus 5. Baca Markus 5. Gini loh bang, dewasanya kamu dikasih data. Bang, kedewasannya ngomong bang. Saya tanya ini bang. Kedewasaan. Emang lu pikir dirimu dewasa dengan menyembah manusia? Dewasa itu namanya? Salah. Apa? Yang salah sendiri. Dengar dulu. Apa? Ya. Menurutmu iman bagaimana? Ya iman itu kepercayaan, keyakinan. Ya, situ tahu. Terus keyakinan tanpa akal apa namanya? Keyakinan tanpa akal apa namanya? Tanya lagi. Saya mau ngomong dulu. Sekarang gini. Waktu situ lo tahu kan, iman itu dengan kepercayaan, keyakinan, iman masing-masing kan? Terus? Nah, jadi jangan menyangkal keimanan orang-orang yang berbeda dengan seagama dengan saya apa? Tidak menyangkal, saya menerima imannya orang Kristen adalah iman tanpa akal. Saya tidak nyangkal itu. Justru situ tidak menerima, makanya itu bertanya. Sekarang saya tanya sama saudara. Sekarang saya tanya. Kalau situ bertanya, itu tidak menerima. Tapi kalau tidak bertanya, itu menerima. Sekarang saya tanya. Yang lahir di kota Daud itu, apa tuh? Yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia? Masukmu di kota Daud. Di kota Daud. Makanya pakai akal supaya bisa. Di kota Daud ditanya ini. Terus, yang lahir di kota Daud bernama Yesus itu Tuhan atau manusia? Yaitu wujudnya kemanusiaannya. Gimana sih bang? Wujudnya Bapa ada nggak? Ya kalau wujudnya Bapa itu nggak terlihat lah. Bagaimana sih? Berarti Yesus bukan Bapa. Yesus bukan Tuhan. Berarti harusnya kau jawab, wujud Bapa itulah Yesus, anak Maria. Berarti Maria melahirkan Bapa. Supaya semakin gila Anda. Semakin gila. Yang gila itu Anda sendiri. Justru Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Tuhan Anda ada berapa? Satu. Bapa wujudnya apa? Ya kalau wujudnya Bapa itu tidak terlihat. Wujudnya Yesus apa? Itu kemanusiaannya terlihat. Manusia. Wujudnya Bapa apa? Ya nggak terlihat. Wujudnya Yesus? Ya itu kalau wujudnya Yesus terlihat kemanusiaannya. Ya, manusianya Yesus terlihat. Manusianya Bapa ada nggak? Kemanusiaannya. Manusianya Bapa ada nggak? Manusianya Bapa. Iya. Saya belum pernah lihat. Kemanusiaannya Bapa ada nggak? Ya kalau kemanusiaannya itu yang turun ke bumi. Yesus, kemanusiaannya Bapa Yesus. Iya. Berarti Bapa pencipta dan bumi dilahirkan oleh manusia. Iya. Dibunuh oleh manusia. Kalau dibunuh manusia itu kemanusiaannya dibunuh. Kemanusiaannya siapa? Ya kemanusiaan Yesus. Bukan kemanusiaannya Bapa. Ya enggak lah. Berarti kemanusiaannya Bapak mana? Kemanusiaannya Bapak mana? Bapak ini enggak terlihat. Bapak enggak terlihat. Dia punya kemanusiaan enggak? Ya kemanusiaannya ya Yesus. Yesus. Berarti yang dibunuh ini Bapak. Yang dibunuh Yesus. Kemanusiaannya Bapak yang dibunuh. Kemanusiaan Yesus.
Bukan kemanusiaannya Bapak. Ya enggak. Cobalah periksa diri Anda. Anda waras nggak ini? Eh, sekarang gini loh Bang. Enggak, aku tanya dulu, Jadi Anda dulu- waras gak? Bagaimana mungkin Anda Waras sadar? semua orang waras. Kalau sekarang gini, Bang. Bagaimana Orang nggak mungkin waras, orang Mas, gila kalau bisa orang mengatakan, gila. ya saya gila? Gak mungkin kan? Orang gila pun ditanya pasti bilang, ya siapa yang gila? Saya kan waras, kan gitu. Sekarang gini loh. Kalau abang waras, ya ngapain bertanya? Justru karena saya Berarti sama-sama gila terheran-heran. dong. Jangan Anda Sama-sama gila, kan? mengatakan karena Sama-sama saya gila, bertanya kan? saya gila nggak waras. Sama-sama Justru gila, nggak? karena saya melihat Anda gila, makanya saya bertanya. Ya, situ kan bertanya, ya kan? Iya, Iya. saya bertanya Ya, karena jawab. saya mau melihat ini otak Anda ini kok bisa separah itu. Bapak punya sisi kemanusiaan, ya, namanya Yesus yang mati. Kemanusiaan Bapak. Kemanusiaan Bapak ini Bapak atau bukan? Jadi kemanusiaannya itu kan kedagingannya. Iya, Bapak atau bukan? Ya itu bukan Bapak asli wujudnya kan. yang Nah, terlihat. bukan Bapak. Berarti Yesus bukan Bapak kan? Sekarang gini loh, itu kan Jangan kemanusiaan. jangan sekarang. Berarti Yesus bukan Bapak kan? Emang menurut Anda Yesus itu sama Tuhan itu gimana maksudnya? Nah, Kucing pun tertawa melihat Anda ini. salah Anda sendiri. Jadi begini loh, ya. Bapak itu bukan manusia. Yesus manusia. Sama enggak? Jadi begini, Nah, dari jadi segi laki, begini. dari itu kemanusiaannya menjelma. Jadi Bapak itu artinya sendiri tidak terlihat kalau memang dia nggak kemanusiaannya lagi. Oh, berarti Tuhan Anda menjelma menjadi manusia. Ya, Berarti nggak ada lagi Tuhan. ya, itu kan berubah. Bagaimana? Ya, sih iya, berubah berarti nggak ada sebagai lagi manusia? Tuhan, kan? Tapi nggak sama. Nggak ada seperti lagi Tuhan, Anda. kan? Sebagai manusia, manusia Bu. yang asli diciptakan. Nggak ada lagi Tuhan kan? Karena sudah berubah jadi manusia. Menurutmu bagaimana? Lah Anda tadi mengatakan Tuhan berubah, menjelma menjadi manusia. Berarti sudah tak ada lagi Tuhan. Karena Tuhannya sudah menjelma menjadi manusia. Ya tetap ada Tuhan. Mana Tuhannya? Ya kan menjelma sementara. Ya Dalam iya. kehidupan kemanusiaan. Berarti dia sudah jadi manusia kan? Ya. Sekarang gini loh, dia posisinya sebagai manusia, ya berapa jangka waktu dia ada di bumi? 33 tahun. Nah, situ tahu. Nah, berarti 33 tahun dia bukan Tuhan. Ya, dia posisinya Tuhan, tapi manusia tidak mengetahuinya. Tidak mengetahuinya bahwa dia adalah Tuhan. Karena Bagaimana manusia tidak mengetahui bahwa dia ada dia manusia? Dia Karena manusia atau tidak tahu. dia manusia menjelma atau dia manusia. sapi? Kutanya samamu, dia manusia selama 33 tahun atau dia sapi? Manusia kan? Ya. Pertanyaanmu goblok. Kenapa kau bilang menjadi manusia? Kok emosi? Kan Kok emosi? saya bertanya samamu, saya minta Anda jujur. Dia itu manusia atau dia seekor sapi? Jawab. Jangan bilang ekor sapi, itu sama aja pertanyaan goblok. Kalau Tuhan Anda katakan sebagai manusia itu bukan goblok. Sekarang gini loh. Kalau situ Kutanya dulu. Kutanya baik, dulu. Tuhan Jangan- jadi manusia jangan itu tidak goblok. menyamaikan sapi sama manusia, berarti kamu sama sapi dong. Manusia saja tidak mau disamakan dengan sapi, apalagi Tuhan kau samakan dengan manusia. Siapa yang goblok? Yang goblok gimana sih? Orang menjemlah gimana sih? Bang Najar. Inilah saya kasihan sama kalian.
Benar, kasihan saya sama Kristen ini. Kasihan sama Lu kalian. Bang Daniel. Jangan dikasihanin bang, jangan dikasihanin. Gak perlu Kasihan sama Iya, kalian. Bang, iya. Kasihan, Iya. betul. perlu Kasihan. dikasihanin bang. Gak usah. Iya, Bang. Tuhanmu menjelma menjadi manusia. Kau bilang masih ada Tuhan, padahal sudah menjelma menjadi manusia. Sapi menjelma menjadi ayam. Tidak ada lagi sapinya, yang ada tinggal ayam. Tuhanmu yang roh menjelma menjadi manusia. Tak ada lagi Tuhanmu, sudah jadi manusia. Allahmu aja bisa menikahkan Muhammad. Gak nyambung. Iya. Allahmu aja bisa menikahkan Muhammad. Gimana itu? Nggak nyambung, Gimana? Bang. Gimana Nggak itu? nyambung. Nggak Iya. nyambung gimana Juma? Allahmu Enggak itu bisa nyambung. Ini menikahkan kita Muhammad. tidak nyambung. Orang Gimana? berbicara mengenai eksistensi Tuhan kok dia menikah. Gitu. Aduh, parah. Yang parah Allahmu itu aja. Juma. Parah. Allahmu aja bisa menikahkan kan? Bisa jadi saksi kan? Apa sih? Bisa jadi saksi kan? Antara Muhammad sama Zainab. Betul. Berarti Tuhan Itu Tuhan Juma, yang itu. kau sembah itu tidak bisa jadi saksi. Lah, itu kan Tuhanmu. Ya enggak, kutanya, Tuhanmu enggak bisa jadi saksi. Jangan kamu sebutkan Tuhan, Tuhanmu yang gue maksud. Allah Maha melihat. Allah Maha ditanya melihat, itu Tuhanmu gimana? Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Bang Daniel Allah itu Maha nanya menyaksikan. Tuhanmu. Nah, sekarang saya Gimana? tanya samamu. Lengah dikit, baju kotor makin numpuk, bikin tantrum. Baju sekolah anak, seragam kantor paksu, baju rumah, baju bola paksu. Bang Daniel Allah itu Maha nanya menyaksikan. Tuhanmu. Nah, sekarang saya Gimana? tanya samamu. Bisa, berarti Tuhanmu itu Maha menyaksikan wujud dong. enggak? Wujud dong, ada wujudnya dong. Berarti ada wujudnya dong. Parah. Udahlah teman-teman ya. Udahlah. Saya katakan sama kalian sekali lagi, Kami mustahile dalam keadaan Kristen berbicara mengenai agama Kristen, orang itu mengimani Kristen, saat itu orang itu waras, itu mustahil. Siapa bilang? Itu kan Anda, katamu. saya barusan. Itu katamu. Saya barusan. Kutanya Iya, dulu memang. samamu. Yang lahir di kota Daud itu siapa? Jangan Inilah di-mute di kota Daud dong, Tuhan. Jangan di-mute. Apa? Jangan di-mute dong. Yang lahir di kota Daud itu apa? Jangan di-mute. Di-mute terus. Yang lahir di kota Daud itu apa? Yesus. Tuhan atau manusia? Tuhan. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Gak usah dalilnya, saya yang percaya kok. Itu gila namanya, Bung. Kau berbicara Tuhan lahir. Nah, Itu boleh tak nggak ada saya dalil. bertanya? Saya Tak boleh ada bertanya dalil. nggak? Tunggu dulu. Akui dulu bahwa kau gila. Akui dulu bahwa kau gila. Baru kita lanjut. Jangan di-mute dong. Nah, akui dulu bahwa kau gila. Baru kita lanjut. Kalau saya gila, kamu juga gila. Gitu Kenapa loh. saya gila? Lah, Saya minta dalil. Kau mengatakan yang lahir di kota Daud itu adalah Tuhan. Saya minta dalil. Mana dalilnya? Apa ada di jawabanmu? Alkitab lah. Di mana? Tertulis di mana? Sekarang saya bertanya nih. Berarti kau gila. Kau gila itu namanya. Itu gila. Kamu itu gila karena kau percaya kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Bisa nggak kami tanya imanmu, Bang Zuma? Bentar dulu, jawab dulu itu pertanyaan. Jawab dulu. Bisa nggak kami tanya? Bisa. Bentar dulu. Selesaiin dulu ini masalah. Selesaikan dulu. Takut ya? Bukan takut. Masa hadapi orang gila takut? Gimana sih? Takut menggigit doang sih. Bertanya terus. Lah, kamu berkata Mereka Tuhan itu lahir. hanya mampu Kau berkata bertanya, Tuhan lahir. Mana bertanya dalil? aja. Saya minta dalil. Mana Tuhan lahir? Dalilnya mana? Dalil. Ada dalilnya Tuhan lahir.
Nggak ada dalilnya Tuhan lahir. Nangis. Kau cuma menipu diri kau itu. Kenapa? Karena kamu tidak gunakan akal, saudara Daniel. Saya punya akal. Kalau kau punya Boleh saya akal, bertanya? Boleh saya bertanya? kalau kamu punya akal, kau sudah tahu dalilnya Tuhan lahir itu tertulis di mana? Ada di Alkitab. Ada di Bible. Alkitab pula kau sebut. Boleh saya bertanya? Gak bisa, jawab dulu. Mana? Ada di dalam lah. Di dalam mana? Di dalam Alkitab lah. Iya, di dalam Bible itu di mana? Kan ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Di situ Yohanes. tuh. Di mana? situ tuh. Di situ Di situ mana? yang Anda sebutkan. On. Aduh, parah ini temanku ini Jangan parah. terlalu pintar lah. Jangan terlalu sok pintar. Bukan, minimal beragama itu pakai akal, Bang. Jangan pakai imani saja. Masa nggak malu dibilangi beragama Kristen itu nggak pakai akal? Kok jadi di mute ya? Jangan di mute dong. Kalau mau berdiskusi, jangan di mute. Macet lah, macet. Tertulis di mana itu Tuhan lahir? Tertulis di mana itu Tuhan lahir? Di mana? Boleh nggak saya bertanya nih? Gak boleh. Tertulis di mana itu Tuhan lahir? Iya, berarti cuman anda aja yang bertanya terus ya. Iya, kamu nggak tertulis di mana Tuhan lahir? Orang gila ketawa. Ini mah komal setan kali ini ya semua ya. Buset. Komal Dia setan ini. dia yang menyembah setan, menyembah dikira kita dia yang menyembah setan. Kabur dia. Setan kabur. Ayo yang baru naik silakan. Bro, yang baru naik silakan. Bro, yang baru naik silakan. Tertulis di mana Tuhan lahir? Gimana bro? Tertulis di mana Tuhan lahir? Tertulis di mana Tuhan lahir? Yuk. Ya semuanya itu sudah tertulis dalam Alkitab. 11-12 tadi Bang. Aduh, saudaraku inilah. Itu sama saja saya tanya abang, di mana dalil Muhammad sunat? Itu kan sama. Nabi Muhammad SAW di dalam hadits beliau sendiri yang mengatakan Hadis lagi Al-Quran lah hadis mah. hadits itu perkataan Rasulullah. Yang tahu tentang nonot Rasulullah itu dia sendiri. Yang tahu tentang kemaluannya dia sendiri. Tidak seperti Lukas. Lukas menceritakan Yesus sunat pada hari ke-8. Lukas lihat nonotnya Yesus. Hah? Sejak kapan Yesus memperlihatkan nonotnya ke Lukas? Lukas, ya paman, lihat nih, aku udah sunat. Sejak kapan? Kalau Nabi Muhammad dia sendiri yang mengatakan, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Itu dia ucapkan sendiri, karena dia yang punya. Nah, Lukas mengucapkan tentang nonotnya Yesus. Dari mana Lukas tahu? Kena lagi deh. Ngintip paman, ngintip. Kena lagi. Ngintip paman. Rasa buat. Bro, di mana Yesus mengaku pernah disunat? Tertulis di mana? Aku Yesus pernah disunat. Tertulis di mana, bro? Nggak ada. Lukas ngintip Yesus lagi ngapain. Kenapa bisa dia tahu?
selesai. Masih mau aku datang besok. Masalah ini lah. Masalah ini lah. Sirik nih kasih. Kalau saya begini, usah panggil Pak aku lari. Allahu Akbar. Kalau saya begini, saya panggil Pak aku lari lupa pala. Abang. Aduh, saya pada lari. Pada mana manu, agak pangga manu. Iya. Bro, Zuma ganteng. lu jawab dulu itu di mana Yesus mengaku dirinya pernah disunat, tertulis di mana? Gak Apa yang pernah. aku tanyakan tadi belum dijawab. Ya udah dijawab Banyuma tadi. Mana ada jawabannya? Gak ada jawabannya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Kok bisa dia tahu? Ya dia yang punya sendiri kok. Nah sekarang Lukas menceritakan Yesus sunat pada hari ke-8. Dari mana Lukas tahu? Ngintip paman, ngintip. Buka selerana nih teh. Jawabannya gak nyambung ya. Ayo dari mana Lukas tahu? Kalau nonotnya Yesus. Gak nyambung. Hah? Maksud lu? Kamu yang nggak nyambung. Iya jawabannya itu gak nyambung. Loh, Rasulullah yang mengakui aku sunat. Kok dia ada sendiri yang ragukan? mengakui? Iya dong, kan dia yang punya. nggak perlu. Masa orang lihat burungnya orang sih? Loh terus Bang Zuma kalau disunat siapa saksinya? Ya ini kok Banyuma dibawa-bawa sih? Nah itu kan maksudnya. Waktu kau dibikin sama bapakmu, kau ada saksinya nggak? Aduh kok goblok ya kamu. Iya, mau sih dia. Sebuah saksi. Dari mana Lukas tahu kalau senjatanya Yesus itu sudah dipotong? Dari mana Lukas tahu? Dari mana? Ngintip, paman, bilang ngintip. Muhammad itu disunatkan. Nabi Muhammad mengatakan itu. Kamu Ya bilang silakan Muhammad Dinda, itu silakan. disunat dari lahir dari mana? Silakan Dinda, silakan. Tadi ada yang nanya Rasulullah saksi. Dari Muhammad sendiri. Iya, ini mau dijawab. Dari Allah, Pir, dari Muhammad sendiri. Pir, ini mau dijawab. La haula wala quwata illa billah. Nih. Sunan Tirmizi 10. Hah? Tunggu sebentar dong, bisa dijawab nggak? Sunan Tirmizi 101. Jika hitan bertemu hitan maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami mandi junub. Kata siapa? Kata istrinya. Nah, saksinya Yesus sudah pernah hitan mana tuh? Ini bininya yang ngomong. Nah, coba. Gimana Yesus nggak punya bini? Coba lihat lagi dalam. Aduh, macet paman. Ya udah buang ke laut aja ya. Yang pinter nak mah. Tapi udah nggak ada yang lain sih. Debat. Gak Kenapa jelas. sih orang naik sini pada blow on semua sama Pandi? Dari mana lo dapat orang kayak gini? Ini yang naik anak layangan sama Niko, Kristen atau Muslim, paman? Silakan dibuka mute-nya. Bang, Kristen atau Muslim, Bang? Gak tahu. Bang Jip bisa disapa, Bang Jip. Atau Bang Handi, aku naikkan yang lain. Bang Jip atau Bang Handi yang sapa. Padahal udah jelas loh, Bang Zuma udah menjelaskan. Rasulullah bilang, habis itu ini mau nyari saksi. Oke, ini istrinya bilang, udah. Apalagi? Pokoknya dia itu nggak boleh kita jawab. Pokoknya apapun jawabanmu salah. Dia yang bener. Giliran disikat miring kembali nggak bisa jawab.
Ayo yang baru naik silakan dong.